فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأيها الطلاب والطالبات جميعا أهلا وسهلا بكم dalam pertemuan yang darurat ini jarak jauh, karena saya belum bisa kembali ke Jakarta. Insya Allah kalau minggu hari Sabtu depan saya sudah di Jakarta insya Allah, karena insya Allah hari Senin nanti saya berangkat ke Jakarta. Setelah ibu saya meninggal dunia, tidak bisa ditinggalkan cepat-cepat karena keadaan situasi di kampung itu berbeda. Akhirnya harus kita nunggu juga. Dengar suara saya? Jelas, Kiai. Alhamdulillah. Beneran Kiai. Benar, Kiai. Jelas. Jelas. Insya Allah, karena sekarang hari Jumat juga di Lombok ini sudah jam 9 di Lombok kita ini. Jam 9 lebih 5 menit. Kita ya ketemu 1 jam saya sudah cukup, supaya jangan terlalu banyak terlambat kita. Jadi minggu depan kita ketemu di IIKI insya Allah. Kalau sekarang kita ketemu sekitar 1 jam saja. Jangan perlu banyak kosong. Jadi pada pertemuan kita ini, insya Allah kita akan baca judul-judul atau tema-tema yang belum kita baca di kemarin. Hilang gambar ada. Apa ya? Insya Allah kita akan baca judul-judul atau tema di Umum Manhajul Muhaddisin yang belum kita baca. Mana ketua kelasnya? Ada ketua kelas? Iya, Bapak. Ya, nanti supaya dicatat teman-temannya, nama-nama teman yang hadir di hari ini, supaya kita tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Baik, Bapak. Ya Allah. Insya Allah. Kemudian, apakah nanti saya beritahu ke IKI juga kita sudah mengadakan pertemuan jarak jauh seperti ini pakai Zoom. Padahal dikarenakan kita tidak pernah ngisi sama sekali. Sekarang kita akan baca tema-tema yang belum kita baca dalam pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah. Apa yang belum kita baca? Siapa? Kutubus Sittah kan sudah kan? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah sudah semua kan? Apa yang belum kita baca sekarang siapa? Judulnya apa yang kita akan baca supaya kita baca walaupun 1 atau 2 judul kalau pendek-pendek. Ayo, tentukan yang belum kita baca karena saya tidak punya kitab saya tinggalkan di Jakarta, saya tidak lihat sama sekali, saya akan dengar saja nanti bacaannya. Ayo, bacakan kita judul yang belum kita baca, yang belum kita jelaskan di minggu tadi, pertemuan-pertemuan yang sudah silam. Mana suaranya? Kok tidak ada suaranya? Ayo, Abdullah. Apa tema-tema yang belum kita baca, kita akan baca pada pertemuan ini. 1 atau 2 tema. Muhammad Afif, dengar kata saya? Iya, dengar. Kemudian siapa namanya juga ini? Mbak Sitah, dengar suara saya? Dengar, Yai. Abu Nasir, dengar suara saya?
Alhamdulillah dengar, Kiai. Ayo, kalau begitu bacakan kita mana tema judul-judul yang belum kita baca. Apa? Karena kita tidak panjang, 1 jam saja sudah cukup karena hari Jumat. Ayo baca. Siapa yang akan baca sekarang? Abdulillah, dengar suara saya Abdulillah. Abu Nasir, dengar suara saya. Dengaran, Kiai. Ayo bacakan kita. Apa yang akan dibaca coba? Terakhir mudraj. Hadis mudraj. Terakhir. Hadis mudraj. Setelah itu judulnya yang lain apa? Maklub. Maklub, mudraj, maklub. Mutorib. Apa lagi? Maklub mutorib. Halaman 96. Ayo bacakan kita kalau begitu. Baca. Afif yang bagian baca itu. Siapa-siapa saja. Baik, Kiai. Al-Maklub berarti. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqlubu fil lughati ismun maf'ulun min Ismu maf'ulin. Laysa ismul maf'ulun la. Ismu ismu maf'ulin. maf'ulin. Nama ya. Astagfirullah. Ismu maf'ulin min qulibah. Qalibah. Min qalaba. Min qalaba. Qalaba maqluban. Min qalaba. Laysa min qalaba. Kalau qalaba ini taqliban, ini maqlub. Qalaba yuqallibu taqliban wa maqluban. Min qalaba. Nah. Qalaba. Qala fil misbah wa kalamun maqlub. Masrufun an wajhi. Nah, masrufun an wajhi yang terbalik. Masrufun an wajhi yang terbalik dari sebenarnya. Nah. Wa fil istilah ma ubadila fihi rawihi syai'an bi akhar sawa'un kana fi sanadi aw fil matni aw fihi ma ma'an. Pada istilah apa perawi yang mengganti posisi sanad atau posisi matan. Seharusnya misalnya ini duluan disebut yang lain duluan. Matan juga begitu. Fi taqdim wa takhir. Jadi dibalik posisi perawi itu. Sebenarnya perawi ini perawi nomor 5 disebut keempat, yang keempat sebut kelima. Demikian juga matan. Matannya ini sebenarnya jumlah ini, lapas ini harus terakhir, tapi disebut dia yang pertama di susunan matan itu. Itu termasuk maklub. Itu menunjukkan bahwa perawi ini hafalannya tidak kuat, maka hadis maklub dhaif. Kenapa dhaif hadis maklub? Karena hafalan perawinya tidak kuat, buktinya terbalik. Karena tidak boleh kita balik-balik posisi hadis sesuai dengan yang diucap oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ketahui secara yakin, tidak boleh kita balik-balik. Karena kalau kita balik nanti bisa berubah artinya. Ada hadis maklub termasuk hadis dhaif dengan sebab perawinya ingatannya tidak kuat sehingga bisa terbalik posisinya ditaruh. Nah, Baik. lanjutkan. Aqsamul maqlubi. Nah, macam-macam atau bagian-bagian hadis maklub. Nah, Ma waqa'a fihi kulliba fil isnadi faqat. ada yang maklub sanadnya saja, matanya tidak terbalik, tapi sanadnya perawi-perawinya posisinya terbalik. Nah, Asani ma waqa'a fihi kulliba fil matni faqat. nah, ada yang di matan saja, ada yang di sanad saja, ada yang dua-duanya.
Jadi ada yang terbalik di sanadnya saja, ada di matanya saja, ada di kedua-duanya. Di sanad terbalik, di matan juga terbalik. Ini menunjukkan perawinya hafalannya tidak kuat, maka harusnya akan dhaif. Nah, الثالث ما وقع فيه قلب في الإسناد والمتن معا. yang terbalik di sanad dan matannya sekaligus. Jadi 3. Terus الأول قلب الإسناد ويقع فيه ma القلب. الأول قلب الإسناد ويقع فيه yang pertama bukan kulliba, qalbul isnad. قلب الأول قلب الإسناد ويقع فيه القلب على وجهين: ما بدل فيه راو بآخر في Ma buddila. Nah, ما بدل فيه راو بآخر في طبقته ليصير غريبا. مثاله garib sengaja, berarti ada unsur sengaja di balik posisi perawi itu. Sebenarnya ini dari duluan, tapi posisinya dibalik supaya aneh kelihatannya. Oh, aneh, garib jadi aneh. Di balik posisinya sebenarnya harus ini orang kedua, tapi dia dibuat orang kedua di sanad itu diganti menjadi orang ketiga. Orang ketiga didapatkan orang kedua. Ini aneh kelihatannya supaya garib aneh. Itu termasuk hadis dhaif. Terus مثاله ما رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيفها ila adyaqiha. Dorong mereka ke tempat yang sempit gitu. Ila tempat yang sempit adyaqiha. Dorong. Kalau kamu ketemu orang musyrikin, orang kafir, jangan sekali-kali kamu salam. Tapi kalau bisa dorong mereka ke posisi jalan itu yang sempit, adyaqiha yang sempit itu. Ini hadis ini maqlub terbalik sanadnya. Posisi sanadnya terbalik. Terus baca. فقد قلب سنده حماد بن عمرو النصيبي. Waqad qallaba sanadahu Hammadu. Faqad qallaba sanadahu Hammadu fa'il daripada qallaba. Sanadahu maf'ul muqaddam. Qad qallaba sanadahu Hammadu. Hammad bin Amr. Dibalik sanadnya oleh Hammad. Sanadnya dibalik oleh Hammad seorang perawinya. Terus Faqad qallaba sanadahu Hammad bin Amr an-Nasibi faja'alahu 'anil A'mash. Wa innama huwa ma'rufun an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Nah, ini A'mash dimasukkan. Sebenarnya yang ma'ruf an Abi Salih, an Abi Hurairah itu yang populer, tapi diganti. Abi Salih diganti dengan A'mash. Itu menunjukkan perawinya ini kalau sengaja dia balik karena semua perawinya dhaif diganti dengan yang lain, itu berdosa dia. Kalau tidak sengaja, tidak berdosa, cuma hadisnya akan dhaif, itu menunjukkan hafalannya tidak kuat. Terus ومن اشتهر بفعل ذلك غير حماد بن عمرو الناصبي أبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية. Nah, selain dari Hammad yang populer sering mengganti-gantikan posisi sanad. Selain daripada Hammad itulah dia. Yang kedua siapa tadi? Abu Ismail Ibrahim bin Abi Hayyah. Nah, itu yang populer. Selain daripada Hammad yang sering membalik-balik sanad, Abu Ismail yang tadi itu. Itu termasuk perawi yang tidak diterima riwayatnya. Terus Wa Bahlul bin Ubaid al-Kindi. Nah, Al-Bahlul. Bahlul juga sering membalik-balik sanad. Bahlul itu. Terus Faman qasada dzalika wa ta'ammadahu yakunu minal wadda'in.
Kalau sengaja dibalik seperti itu termasuk orang orang-orang yang sering memalsukan, membuat-buat hadis, itu tidak boleh. Kalau sengaja dibalik oleh orang itu tidak diterima lagi riwayatnya, karena mereka termasuk golongan orang-orang yang waddain, yang memalsukan hadis. Dipalsukan, karena kalau disebut si A, ini bermasalah, dicari orang lain posisinya supaya diterima oleh orang. Ini termasuk pemalsuan di sanad, itu termasuk dosa besar juga. Terus baca. ويطلق عليه أنه يسرق الحديث. Nah, disebut juga orang-orang yang sering mengganti posisi itu sarik, pencuri. Pencuri, seharusnya si A diganti dengan orang lain. Itu termasuk ya serikul hadis, sering mencuri atau mengambil hadis-hadis orang lain dimasukkan di hadis riwayat dia itu. Terus وقد يقع فيه الراوي الثقة وقد يقع فيه الراوي الثقة لا عن قصد بل عن خطأ. Kadang-kadang perawi yang sikah, perawi yang bagus terjadi, cuma dan tidak sengaja, itu kena kesalahan saja. Itu tidak jadi masalah. Kalau kesalahan tidak sengaja, itu tidak berdosa dia. Tetap hadisnya dhaif juga, cuma dia tidak berdosa saja. Ya perawinya sikah bagus. Kok terjadi terbalik juga sanadnya. Ini ada unsur tidak kesengajaan, maka dia hadisnya tetap dhaif, cuma tidak diterima riwayatnya yang tadi itu. Nah, terus ما بدل فيه بعض الرواة كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه. ma budila fihi ba'dur ruwat, ma budila sebagian perawi diganti, sebagainya tidak. Terus فيجعل اسمه مكان اسم أبيه وبالعكس. nah dibalik. Nah, harusnya misalnya Muhammad ibnu Ali, dia dibalik Ali ibnu Muhammad. Seharusnya Zaidun ibnu Ahmad, dia diganti Ahmad ibnu Zaid, diganti terbalik. Seharusnya dari bapak dia diganti taruh anak dia. Kenapa? Pasti ada tujuan-tujuan. Karena supaya kelihatannya hadis ini baik, makanya diganti posisinya. Seharusnya dari anak ke orang tua, dia diganti menjadi orang tua duluan baru anak. Itu termasuk diganti sanadnya, posisinya termasuk salah juga. Terus baca lagi. كأن يقول الوليد بن مسلم بدل مسلم بن الوليد. Terbalik. Nah, harus Muslim ibnu Walid, tapi diganti dia menjadi Walid ibnu Muslim. Posisinya diganti terbalik. Terus وقد جاء الخطأ نتيجة لأن اسم أحدهما اسم natijatan. Kadang-kadang terjadi kekeliruan yang tadi, kesalahan yang tadi, posisinya terbalik itu natijah. Kenapa baca natijatan? لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر. Nah, karena ada unsur masalah nama. Ini namanya perawi ini namanya Walid ibnu Muslim. Ada yang lain Muslim ibnu Walid. Makanya keliru dia. Mana yang anak, mana yang bapak. Keliru dia. Akhirnya kalau keliru itu dia tidak berdosa, tetap hadisnya dhaif, cuma tidak berdosa saja kalau keliru. Tapi kalau sengaja itu termasuk golongan orang-orang yang memalsukan sanad hadis, termasuk berdosa. Terus الثاني قلب المتن. Nah, yang kedua kalbul matni, bukan matani, kalbul matni. Diganti dibalik matanya. Matanya seharusnya jumlah ini duluan, tapi diganti jumlah yang akhir di pertama, yang pertama dibuat jadi akhir. Itu di matanya. Itu termasuk tidak bagus juga, tidak boleh juga. Terus ويقع فيه القلب على وجهين ما قدمت فيه كلمة عن موضعها وأخرت أخرى. nah, ada yang duluan, ini posisi kalimat ini seharusnya di tengah. Cuma dia ditempatkan di awal. Ini harus di awal, ditempatkan di akhir. Terus مثاله ما رواه مسلم في السبعة الذين
yuzilluhumullah Yuzilluhumullahu fi la yawma la zilla illa zilluh. يظلهم الله في ظله يوم القيامة فقد جاء في بعض روايته ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. Nah, ini terbalik. Karena kalau kita memberi orang sesuatu dengan tangan kanan atau tangan kiri, kan kanan, Tangan bukan kanan. tangan kiri. Tapi di sini kok ma'ampakat yaminuhu, ma'ampakat shimaluhu. Seolah tangan kiri memberi orang, tangan kanan itu nonton. Itu sebenarnya harus tangan kanan yang memberi, tangan kiri melihat. Terus, قال السيوطي نقلا عن ابن حجر فهذا ممن قلب على أحد الرواة Arwat, dasar rawat. أحد Ahli الرواة ruwat ini Imam Suyuti ngambil dari kata-kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini ada terbalik di sini. Terbalik dari seorang perawi. Terus, وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في nah, harus الصحيحين. begitu. Karena yang beri orang, kita kalau beri orang sesuatu, tangan kanan kita pakai, tangan kiri nonton. Tapi ini hadisan tadi, tangan kiri yang memberikan, tangan kanan nonton. Itu kan terbalik namanya. Karena kita disuruh memberi orang bantuan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Ini menunjukkan hadis yang disebut tangan kiri memberikan atau duluan, itu termasuk terbalik di matan hadis. Terus, الباء ما قدمت فيه جملة عن موضعها وأخرت أخرى. nah ada مثاله yang tadi kan satu lapas saja terbalik, yamin dengan shimal. Ada juga yang terbalik itu jumlah, bukan satu lapas saja, jumlah yang terbalik, panjang terbalik diganti jumlah ini seharusnya di akhir dibuat menjadi awal. Yang awal jumlah menjadi akhir. Itu posisinya. Terus, مثاله ما رواه الأربراني من حديث أبي هريرة marabahu إذا البراني atau siapa? Al-Barani. Siapa Al-Barani itu? Mungkin Ustaz ada yang tahu ini siapa ya namanya? Ain lam ba ro alif nun ya. Siapa ini? Tabarani. Abrani. Tidak pernah saya dengar Abrani itu. Imam Tabrani, bukan Abrani. Oh iya Tobroni ya. Afan ya. Bukan Abrani. Kepisah di Abrani sini ya. dari mana datang dari langit? Tidak ada kedengaran hadis namanya Abrani itu. Tabrani, Ya, bukan Abrani. Terus, Afan ya. Kepisah di sini ya. Misaluhu nah itu ma rawahu. terbalik namanya itu. Hurufnya terbalik. Tabrani, kamu bilang Abrani. Itu terbalik berarti hafalnya tidak kuat. Terus, ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. قال السيوطي المعروف ما في الصحيحين. baca. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه Nah, وما itu yang أمرتكم kedua به. di Bukhari Muslim. Ma nahaikum anhu fajtanibu wa ma amartukum fatu. Itu yang populer. Tapi yang tadi di Tabrani itu terbalik. Jumlah terbalik, bukan satu lapas saja, jumlah terbalik. Terus, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. الثالث قلب الإسناد والمتن معا. nah yang وهو ketiga macamnya sanad terbalik dan matanya pun terbalik. Nah, ini termasuk kalau sengaja termasuk berdosa, kalau tidak sengaja dengan salah kata berarti hadisnya tidak diterima, berarti orang itu hafalannya tidak kuat. Terus, وهو أن يأخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر nah وبالعكس. dia diambil hadis orang lain, diletakkan hadis ini misalnya hadis riwayat oleh Abu Hurairah. Tetapi tiba-tiba di sebagian orang diganti ini Tabrani. Katanya bukan Abu Hurairah. Ini Abdullah bin Umar diganti, harus perawinya Abu Hurairah sahabatnya diganti menjadi
Abdullah bin Umar. Seharusnya Abdullah bin Umar diganti menjadi Abu Hurairah. Ini termasuk tidak boleh juga. Terus قال السيوطي وهذا قد يقصد به أيضا الإعراب فيكون كالوضع وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث أو nah, لقبوله ini, التلقين. ini kalau tujuannya dibalik seperti itu untuk menguji kehafalan seorang ahli hadis itu tidak apa-apa. Dibalik ahli hadis tahu, oh ini terbalik katanya. Berarti dia ahli hadis. Untuk menguji orang dibalik sanadnya boleh-boleh saja untuk menguji. Seharusnya hadis ini sanadnya diriwayat oleh sahabatnya Abu Hurairah tapi diganti menjadi Abdullah bin Umar. Seharusnya Abdullah bin Umar diganti menjadi Abu Hurairah. Ini boleh dibalik kalau tujuannya untuk menguji hafalan seorang muhaddis, dia orangnya hebat atau tidak hafalannya. Nah, itu boleh sah-sah saja. Terus وقد فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة وأهل الحديث. Syu'bah bin Hajjaj, Hamad bin Salamah sering menguji seorang muhaddis dengan cara demikian. Jadi kita balik saja. Seharusnya dari sahabatnya si A diganti dengan si B. Kita menguji apakah dia tahu atau tidak seorang muhaddis ini. Kalau muhaddis seperti tahu. Itu untuk menguji, tidak jadi masalah. Terus وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث. Nah, وقلب أهل بغداد. وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردوها على وجوهها. Nah, kan Imam Bukhari populer sekali, orangnya hebat, hafalannya hebat, luar biasa, disanjung oleh semua orang. Akhirnya beliau pergi ke Baghdad. Karena kalau belum diakui oleh ulama Baghdad, zaman di abad ketiga, keempat, belum dikatakan hebat orang itu. Pergi ke Baghdad, ziarah. Makanya orang Baghdad menunggu kedatangan Bukhari. Setelah datang Imam Bukhari, diuji. Dan ada 10 orang. 10 orang, satu hadis. Masing-masing dibalik. Hadis yang pertama seharusnya dari A, B, C. Diganti dengan syarat lain. 10 hadis. Imam Bukhari jawabannya, saya tidak tahu hadis ini. Sampai 10 hadis dia bilang saya tidak tahu. Kalau begitu mana yang benar? Adapun hadis yang pertama tadi yang benar menurut saya dari A, B, C, D kata Rasulullah. Hadis kedua yang benar ini. Makanya diakui oleh ahli Baghdad, Imam Bukhari ini orang hafalannya luar biasa. Dikembalikan sanad ke yang sebenarnya. Ahli Baghdad dibalik sengaja untuk menguji kehebatan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari populer waktu itu di abad ketiga, Masya Allah, tidak ada orang seperti hebat dia katanya. Akhirnya diuji oleh ulama Baghdad, dibalik sanadnya, 10 hadis dibalik sanadnya dan matanya dibalik. Akhirnya Imam Bukhari tiap-tiap hadis itu coba bagaimana hadis ini Imam Bukhari la arifu, saya tidak tahu hadis ini. Yang kedua, la arifu. Yang ketiga sampai 10. Kalau begitu mana yang benar? Oh, yang benar hadis pertama tadi begini. Susunnya, sanadnya begini dari Rasulullah. Yang kedua, dikembalikan ke sanad yang sebenarnya. Maka diakui oleh kehebatan Imam Bukhari oleh ahlu Baghdad. Maka dia populer menjadi Amirul Mu'minin fil hadis Imam Bukhari. Terus. وإذا قصد بهذا الاختبار الإيذاء والضرر فحكمة التحريم. وإذا قصد بهذا الاختبار الإيذاء والضرر. Jadi kalau dia tujuannya untuk mengejek orang, bukan untuk menguji, mengejek, mencela orang, itu haram hukumnya. Tapi kalau tujuannya menguji kehebatannya, diperbolehkan oleh ulama. Kalau iza tujuannya untuk menjelek-jelekkan orang, tujuannya itu tidak boleh. Karena memberikan mudarat semua orang lain. Tapi kalau tujuannya menguji kehebatannya, hafalannya itu boleh-boleh saja. Seperti ahli Baghdad, orang Baghdad, Imam Bukhari. Diuji kehebatan hafalan Imam Bukhari. Ternyata benar Imam Bukhari luar biasa hafalannya. Terus baca. وإذا قصد به الإقبال على حديثه أو تركه فيجوز بشرط أن يمحى ذلك القلب وينبه على محوه. Nah, supaya ini bacaannya semuanya salah bacaan kamu itu. بشرط أن يمحي ذلك القلب. An yumha, dihapus. Yumha. Yang sudah dibalik tadi dihapus.
dikembalikan kepada asalnya sebenarnya. Jangan dibiarkan, supaya jangan nanti orang salah. Yumha dia dihapus, tapi nanti dikembalikan ke jalur yang sebenarnya. Itu boleh. Terus Wa yunabbahu ya? Dia benar. Wa yunabbahu ala mahwihi. wa yunabbihu, dan dia jelaskan inilah yang benar. Oh, Dia hapus yang salah, dibenarkan. Ini yang benar begini begini begini. Terus wa yunabbihu ala mahwihi. Al-asbabul lati tahmilur ruwatu ala qalbil ahadis. al-asbab allati tahmilur ruwat, sebab-sebab yang mendorong perawi itu membuat cara demikian, membalik-balik sana dan matan. Apa yang mendorong dia? Terus baca. Innal asbab allati dafa'atir ruwatu ilal qalbi katsiratun minha. Sebab-sebab yang mendorong seorang perawi hadis membalik sana dan matan banyak sekali sebab-sebabnya. Antara lain baca. Al-awwal rawbatur rawi al-ighrabu 'ala an-nasi hatta yazunnu annahu yarwi ma laysa 'inda ghairihi fayaqbalu Nah, 'ala ini tidak boleh. tahmili an. Tujuan perawi kalau tujuannya untuk apa namanya mengherankan orang, igrab mengherankan orang. Oh, luar biasa orang ini. Dia menyebut lapas-lapas yang tidak disebut oleh orang lain. Berarti ada tambahan dari dia. Dan diherankan oleh orang ini termasuk berdosa dia. Igrab apa? Igrab orang, oh, hebat orang ini. Kenapa? Banyak lapas-lapas di dalam hadis itu matanya yang tidak ada di sanad yang lain. Dia saja. Itu igrab namanya. Supaya orang heran, mengherankan orang. Itu termasuk tidak boleh seperti itu. Terus Wa hiya ma yutlaqu 'alaiha al-muhaddisun as-sirqah. as-sariqah. As-sariqah. Nah, itu disebut namanya orang yang mencuri hadis, pencuri hadis. Terus Asani khat'ur rawi wa wal khata'ar rawi wa ghalatahu. wasani khata'ur rawi, kekeliruan perawi. Khata wasani mubtada, khata'u khabar. Bukan fi'il itu. Wasani Ya, yang kedua macam-macamnya enggak tujuannya khata'ur rawi, kekeliruan. Perawi salah. Bukan sengaja, cuma salah dia. Kekeliruan. Terus asalis rawbatur rawi fi tabyini halil muhaddis. nah, yang ketiga, Ahafizun huwa. jadi yang ketiga itu tujuan perawi untuk mengetahui kehebatan seorang ini. Ini yang ketiga nih boleh ujian, cuma harus dikembalikan ke sanad yang sebenarnya. Setelah dirubah-rubah, dikembalikan kembali. Terus Ahafizun huwa am ghairu hafiz wa hal nah, seperti yaftinu Imam Bukhari lamma kan. Nah, seperti Imam Bukhari kan diuji di Baghdad, apakah dia hebat atau tidak. Ternyata luar biasa Imam Bukhari. Tapi harus dikembalikan ke jalur yang sebenarnya kembali. Jangan dibiarkan. Terus wa hal yaftinu lamma waqa'a fil hadis minal qalbi am la. Hukmul qalb. nah, apakah dia paham hadis ini ada terbalik, ada keliruan. Jadi kalau dia tahu ini terbalik, ada keliruan, oh berarti orang ini hafalannya luar biasa. Yang ketiga nih boleh untuk menguji kehebatan seseorang. Kalau pertama, kedua tidak boleh. Yang kedua. Kalau yang ketiga boleh kalau tujuannya menguji kehebatan seorang muhadis, bahwa dia betul imam di hadis, tapi harus dikembalikan lapas dengan ke jalur yang sebenarnya. Jangan dibiarkan. Terus Hukmul qalbi nah, yakhtalifu apa hukum orang yang membalik-balik hadis berdosa atau tidak? Baca. yakhtalifu hukmul qalbi bi ikhtilafil khati wal qasdi. Nah, berbeda hukum membalik sanad dan matan. Apa tujuan dia? Kembali kepada tujuannya. Kalau tujuannya al-ighrab yang pertama dan kedua tadi, tidak boleh berdosa dia. Kalau tujuannya yang ketiga, yaitu menguji kehebatan seorang perawi hadis dan dikembalikan ke jalur yang sebenarnya, itu boleh-boleh saja. Terus Fama kana khatun fama fama kana kana khata'an khata'an, kalau salah, khata'an. keliru. Fama kana khata'an fa inna Allah azza wa jalla la yu'akhidhu alaih. Nah, kalau dia memang salah, tidak sengaja, memang keliru, itu Allah tidak akan menghukum dia, tidak akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khata'an, manusia memang keliru seperti itu. Terus
وما كان قصدا فهو حرام. Nah, kalau bertujuan membalik-balik, merubah-rubah supaya dikatakan hebat oleh orang, itu haram hukumnya. Terus, إلا إذا كان هذا القصد حسنا كامتحان illa بعض idza kana الحافظ. illa idza kana hadzal qasdu. Oh ya. إلا إذا كان هذا القصد حسنا كامتحان بعض Hasanah. الحافظ. Oh Kalau hasanah. tujuannya baik seperti Ahlu Baghdad dan dari itu tujuannya baik menguji kehebatan seorang muhadis itu boleh saja dengan syarat dikembalikan ke jalur yang sebenarnya. Itu boleh saja. Terus كامتحان بعض الحافظ فهو جائز على قدر الحاجة. ya ala qadaril hajah, jangan berlebihan juga. Kama palau Ahlu Baghdad ma Imam al-Bukhari itu boleh. Terus أما الحديث المقلوب نفسه فهو ضعيف. nah, hadis maklub, hukum hadis maklub dhaif. Kenapa dhaif? Karena perawinya hafalannya tidak kuat. Dhaif hadis maklub termasuk golongan hadis dhaif dengan sebab apa? Dengan sebab perawinya yang meriwayat itu hafalannya tidak kuat, banyak kesalahannya. Terus خلاص يا habis. المضطرب. Siapa yang lain sekarang baca Al-Muttarib? Ayo, siapa yang lain? Baca Al-Muttarib. Ayo, siapa yang akan baca? Ayo, Bastah, bacakan kita Bastah Al-Muttarib. Maaf, Baca. Yai, lagi nggak bawa kitab. Abdullah, Yai. Ayo, siapa yang lain kalau begitu bacakan kita. Abdullah baca Al-Muttarib. نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. المضطرب في اللغة اسم فاعل من اضطرب أي اختل الأمر وفسد Pelan-pelan نظامه. baca dengar. Al-Muttarib ismu bala logatan baca Al-Muttarib. اسم فاعل من اضطرب Lesa أي ismu nakul ismu fa'ilin. Lesa ma ismul fa'ilin lah. Kalau ada alif lamnya tidak boleh ada tanwin. Ismu fa'ilin. Jangan ismul fa'ilin. Itu tidak boleh ismul fa'ilin. Harus ismu fa'ilin. Itu isim fa'il. Min ittaraba. Ittaraba yatribu ittiraban. Masdar wa huwa muttaribun. Muttaribun isim fa'il daripada ittaraba. Jadi hadis muttarib adalah segatnya segat isim fa'il daripada ittaraba yattaribu ittiraban. Terus أي اختل الأمر وفسد نظامه. nah, jadi terpeleset. Ikhtal amru terpeleset atau apa namanya runtuhnya sesuatu, goyangnya sesuatu. Ittirab itu goyang. Ittirab maksudnya goyang, tidak ada ketetapan. Hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Itu terpeleset jadinya tidak ada ketentuan, ketetapan dari dia. Itu menunjukkan hafalannya tidak kuat juga Muttarib itu. Hari ini dia bilang A, besok dia bilang B, lusa bilang C. Itu menandakan dia hafalannya tidak kuat. Terus قال في المصباح واضطربت الأمور اختلفت. ikhtilafat berbeda-beda. Misbahul Munir nama kamus, apa kata beliau? Ittirabat bina ikhtilafa berbeda-beda. Hari ini bilang A, hari besok bilang B, hari lusa bilang C. Itu namanya ikhtilafat. Terus وفي الاصطلاح ما اختلفت وجوه رواياته سواء أكان راوي هذه الوجوه المختلفة واحدا أو أكثر. nah, pada istilah hadis yang diriwayat oleh perawi dengan bermacam-macam bentuk wujuhun mukhtalifah, dengan wajah berbentuk-bentuk bermacam-macam riwayat. Itu sama ada dari perawi, seorang perawi atau dari perawi yang banyak. Misalnya dari seorang perawi, hari ini dia bilang A. Kita tanya besok orang itu bilang B. Tanya lusa bilang C. Satu orang. Kadang-kadang dua tiga orang. Saya tanya mahasiswa ini bilang hari ini masuk. Yang lain saya tanya hari ini libur.
Yang lain saya tanya masuk hari ini tapi sore. Itu namanya muttarib dari 3 orang berbeda-beda. Terus بشرط ألا يترجح بعضها على بعض bisarti وتتعارض Allah, laisa bisartin Allah ya bni. Idafat bisarti Allah, idafat kepada serti bisarti Allah dengan syarat semua riwayat tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan berarti hilanglah kadang-kadang ittirab itu. Kalau riwayat yang berbeda bisa dikompromikan. Ini artinya ini artinya ini. Tidak termasuk ittirab. Kalau tidak bisa dikompromikan, itu termasuk muttarib yang bermasalah. Terus وتتعارض من كل الوجوه dan bertentangan dari segala wajah, dari segala bentuk, dari segala pengertian bertentang, tidak bisa digabung semuanya, berbeda. Terus شرح التعريف ما penjelasan definisi. Terus ما جنس في التعريف يشمل كل حديث yashmalu, syamila yashmalu. يشمل كل Ma حديث ma artinya ayat hadis umum, syamil. Nah, terus اختلفت وجوه رواياته يعني وأن تكون متساوية في شروط قبولها فخرج nah, kalau yang satu فخرج sahih, yang satu dhaif, itu bukan muttarib namanya. Kita ambil yang sahih, yang dhaif kita buang. Ini ketiga-tiganya bagus. Riwayatnya ketiga-tiganya bagus. Sehingga bingung kita, mana yang kita ambil? Itu muttarib. Kalau muttarib, kalau satu bagus, satu tidak bagus, tidak muttarib namanya. Kalau tiga-tiganya sama kekuatannya. Riwayatnya sama sahih. Atau sama hasan. Kemudian tidak bisa digabung, dikompromikan. Itu muttarib yang bermasalah. Kalau bisa digabung, misalnya hadis ini satu sahih yang bilang begini. Satu lagi bertentangan, bilang begini. Kalau yang sahih kita ambil, yang dhaif kita tinggalkan. Kalau semuanya, tiga-tiganya hadis itu bertentangan, tidak bisa dikompromikan, kekuatannya sama, sahih atau hasan, itu termasuk muttarib yang bermasalah. Kita tinggalkan saja tiga-tiganya sebaiknya. Terus فخرج بذلك الفرد وخرج به أيضا ما اتفقت رواياته terus بشرط ألا يترجح بعضها على بعض خرج ما nah, dengan syarat supaya jangan riwayat yang berbeda-beda. Syaratnya supaya jangan ada satu kuat, satu sama kekuatannya, tiga-tiganya yang bertentangan. Sulit kita ambil yang mana, kita ambil yang ini, kita tinggalkan yang itu, tidak enak juga, karena dia bagus juga. Kita ambil yang ini, kita tinggal, tidak enak juga. Itu yang muttarib, tidak bisa dikompromikan sama sekali. Kalau muttarib yang bisa dikompromikan, itu hilanglah muttaribnya. Terus خرج ما كان بخلاف ذلك كأن يكون هذا صحيحا وهذا حسنا وهكذا. nah, ada bila satu hadis sahih, satu hadis hasan. Ini bertentangan, muttarib. Di hadis sahih bilang A, di hadis yang B bilang bertentangan dengan itu. Yang dhaif, yang hasan, yang sahih kita ambil, yang hasan kita tinggalkan. Atau satu hasan, satu dhaif, yang hasan kita ambil, yang dhaif kita tinggalkan. Ini kalau bertentangan. Terus وتتعارض من كل الوجوه أي لا يمكن الجمع بين تلك الروايات. nah, maksud tata'arada dari semua bentuk bertentangan sehingga tidak bisa dikompromikan. Itu yang perlu ditinggalkan, tidak perlu diambil. Terus ولا تنسخ إحداها الأخرى ولا ترجح nah, إحدى. ya, kalau sama kekuatannya tidak bisa kita nasih dengan mansuh, tidak bisa. Makanya kita tinggalkan semuanya, kita tinggalkan lebih baik. Terus ولا ترجح إحداها على الأخرى. nah, wala tarajjah ahaduhuma al-ukhra, tidak bisa dikuatkan. Ini lebih kuat dari ini, tidak bisa. Karena sama kekuatannya, sama semuanya, sehingga cuma yang berbeda pengertiannya saja, pengertiannya berbeda, cuma kualitasnya sama, hadisnya itu sahih semuanya. Ini kita tinggalkan saja. Serah pada orang yang alim nanti. Tapi kalau satu sahih, satu dhaif, yang sahih kita ambil, yang dhaif kita tinggalkan. Terus
والاضطراب قد يكون في السند فقط وقد يكون في المتن فقط وقد يكون فيهما معا. Nah, sama dengan yang tadi, dengan maklub. Kadang-kadang di sanadnya saja, kadang-kadang di matannya saja muttarib, kadang-kadang di dua-duanya di sanad dan matan muttarib juga. Terus, مثال اضطراب في السند حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت قال baca coba, Oh, hadisnya ulangi. يا رسول الله أراك شبت. Nah, saya lihat Rasulullah rambutnya sudah uban, putih rambutnya. Araka sebta, rambut Rasulullah saya lihat sudah putih. Nah, قال شيبتني هود وأخواتها. sebabnya putih rambut saya ini karena saya banyak membaca surat Hud. Surat Hud banyak kandungannya tentang huru-hara hari kiamat. Hanya rambut saya juga ikut putih katanya. Kena biaya bahaya hari kiamat. Saya sering baca surat Hud dan saudara-saudari-saudarinya sehingga saya berpikir banyak. Akhirnya rambut saya juga ikut berpengaruh jadi putih. Terus قال الدارقطني هذا حديث مضطرب. Nah, Daraqutni mengatakan Daraqutni hadis ini ada goyang, ada tidak ada ketetapan. Di mana baca? فإنه لم يروي إلا من طريق أبي إسحاق. Lam yurwa, fainahu lam yurwa. Illa min tariq Abi Ishaq. Terus وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه. nah, ada 10 perbedaan tentang sanad hadis ini. Makanya itu muttarib namanya. Si A bilang B, si C bilang berbeda-beda. Terus فمنهم من رواه عنه مرسلا. ada yang mengatakan hadis ini hadis mursal. Terus ومنهم من رواه عنه موصولا. ada bilang hadis ini muttasil, ada bilang mursal, ada bilang muttasil. Terus ومنهم من جعله من السند أبي بكر من مسند أبي بكر. Nah, ada bilang ini Abu Bakar yang bilang kepada Rasulullah, saya araka syibta ya Rasulullah Abu Bakar. Ada bilang yang lain. ومنهم من جعله من مسند من هذا سعد Ibn Abi Waqqas. Ada bilang Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama Nabi. Ada bilang Abu Bakar. Ada bilang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini muttarib di sahabatnya juga muttarib. Ada bilang Abu Bakar. Ada bilang Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus ومنهم من جعله من مسند عائشة. ada bilang ini Aisyah yang bilang begitu sama Nabi. Ada bilang Aisyah yang bilang sama Nabi. Ada bilang Sa'id, ada Abi Waqqas. Ada bilang Abu Bakar. Ini muttarib juga. Tidak ada ketetapan. Terus وجميع رواته ثقات. semuanya perawinya bagus. Semuanya thiqat. Cuma muttaribnya saja. Terus ولا يمكن ترجيح بعض رواته على بعض والجمع متعذر. nah, wal jam'u mutazirun. Tidak boleh kita keluarkan riwayat Aisyah, riwayat Abu Bakar. Dan semuanya sama kuat. Sedangkan hadisnya bertentangan. Kalau begitu, ini muttarib yang bermasalah, tidak bisa kita gunakan jadi dalil. Karena kekuatannya sama semuanya. Makanya tidak bisa kita kuatkan satu dengan yang lain. Kita tinggalkan saja. Terus ومثال اضطراب في المتن ما رواه مسلم في misal yang صحيح. muttarib di matan, tadi di sanad. Karena di matannya, muttarib goyang, tidak ada ketetapan di matanya. Terus ما رواه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا أوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر. Ini riwayat Nabi kalau sembahyang mulai baca Fatihah mulai dari Alhamdulillah, tidak ada Bismillahnya. Ini riwayat. Terus لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. nah, tidak ada baca Bismillah yang mulai dari Alhamdulillah. Itu makanya kebanyakan ulama mengatakan Bismillah itu Fatihah awalnya Alhamdulillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Terus قال ابن عبد البر
اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا في ألفاظ كثيرا هذا الحديث. اختلاف في ألفاظ هذا الحديث. Terus. ومضطربا. Muttarib goyang. Tidak ada ketetapan. Berbeda. Terus. منهم من يقول صليت خلف Sallaitu. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من يقتصر على أبي بكر وعثمان. Nah, ada juga yang menyebut Nabi Abu Bakar dan Umar. Ada menyebut Abu Bakar dengan Utsman. Tidak menyebut itu goyang di sanad namanya. Terus. ومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. Nah. Terus. ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, ada bilang la yaqrauna, tidak baca bismillahirrahmanirrahim, yang baca alhamdulillah, mulai dari alhamdulillah. Ada bilang dia baca cuman tidak jahar bismillah, yang jahar alhamdulillah, bismillah dibaca cuma secara sir. Mulai jaharnya dari alhamdulillah, ini namanya muttarib, goyang, tidak ada ketetapan. Terus ومنهم من قال فكانوا يفتنحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. Nah, ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. Ada bilang dia baca bismillahirrahmanirrahim, ada bilang tidak baca bismillah, mulai dari alhamdulillah. Ini muttarib, tidak ada ketentuan. Terus وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد. ini semuanya berbeda pendapat ulama. Tiap-tiap pendapat ya sesuai dengan keyakinan dia. Tidak ada bilang ini paling kuat, ini paling lemah, tidak ada. Silakan. Maka sekarang kan kalau mazhab Syafi'i jahar bismillahirrahmanirrahim diambil. Kalau bacaan malam, salat malam, kalau baca Fatihah mulai dari bismillahirrahmanirrahim jahar. Kalau Imam Ahmad baca bismillah, baca cuma secara sir. Yang jaharnya mulai dari alhamdulillah. Kalau Imam Malik baca juga cuma secara sir. Kalau Imam Hanafi tidak dibaca, mulai dari alhamdulillah. Itu ibu tarif, cuma masing-masing ulama sesuai dengan keyakinan dia. Terus hukmul hadithil muttarib. Nah, apa hukum hadis muttarib? Itu dhaif. Kenapa dhaif? Itu menunjukkan perawinya hafalannya tidak kuat juga. Muttarib goyang, tiada ketetapan. Terus idza wajadna haditsan muttariban sawa'an akana fil ibtirab fi sanad aw fil matni aw fihima ma'an nadarna awalan ila ruwatihi. Nah, kalau kita temukan hadis yang muttarib, sama ada muttaribnya goyangnya di sanad, di matan, atau di dua-duanya, kita lihat perawinya siapa, supaya kita ambil mana yang lebih kuat menurut keyakinan kita. Terus فإن كان بعضهم دون بعض في العدالة والضبط والثقة رددنا. Nah, sebagian perawinya berbeda, ada yang adil dan tidak adil, ada yang sikah dan tidak sikah. Kita ambil mana yang adil, mana yang sikah, kita tinggalkan yang tidak sikah itu. Caranya untuk menguatkan, ambil salah satunya. Terus رددنا رواية الأدنى وأخذنا رواية العدل الثقة الضابط. Nah, kita tolak radatnya, kita tinggalkan perawi-perawi yang hafalnya keadilannya kurang, hafalnya kurang. Kita ambil mana yang lebih tinggi derajat keadilannya dan kesikahannya itu. Terus وإن كانوا متساويين في المرتبة الواحدة. Kalau mereka itu mutasawin, bersama, keadilannya sama, kemudian hafalannya sama, sikahnya juga sama, bagaimana posisi kita, cara kita. Terus من مراتب العدالة والثقة والضبط نظرنا إليهم فإذا كان اختلافهم راجعا إلى اسم راو من رواة الحديث أو اسم أبيه أو نسبه. terus لا نهم بهذا الاختلاف فإنه. Jadi kalau masing-masing berbeda di nama perawi, nama orang tua perawi, itu tidak penting. Yang penting perawinya siapa? Abdullah, orangnya baik tidak baik, walaupun kita tahu nama orang tuanya, tidak jadi masalah.
Yang penting orang yang meriwayat itu siapa orangnya. Abdullah, bagaimana dia? Orangnya hebat. Walaupun orang tuanya tidak hebat, tidak jadi masalah. Yang penting dianya, bukan orang tuanya. Terus? فإنه لا يضر رغم تسميته مضطربا. Nah, namanya muttarib. Cuma tidak bermasalah. Muttarib. Karena orangnya bagus, cuma khilaf siapa orang tua dia, siapa kakek dia, itu khilaf tidak jadi masalah. Tapi orangnya yang jelas, ini dia, Abdullah ini. Bagaimana dia? Orangnya hebat, walaupun orang tuanya bermasalah, tidak jadi masalah. Terus? وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذا المثابة. Nah, di Bukhari Muslim banyak hadis-hadis yang seperti ini. Abdullah, cuma berbeda siapa orang tua dia, siapa nama kakek dia, tidak tahu, tidak jadi masalah. Berbeda-beda, yang penting orangnya yang meriwayat, inilah dia orangnya. Adapun nama kakek dia atau orang tua dia, tidak jadi masalah, walaupun kita berbeda. Yang penting orangnya ini dia. Terus? وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال قد Nah, يدخل. itu yang sudah dijelaskan oleh Imam Zarkashi. Yang penting orangnya adil, bagus, walaupun orang tuanya bermasalah, tidak jadi masalah. Terus? قد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. Nah, kadang-kadang kata Imam Zarkashi, hadis muttarib, hadis maklub bisa termasuk di hadis sahih dan hasan. Kalau sebab-sebabnya seperti yang tadi. Terus? وإذا كان اختلافهم في شيء غير ذلك نظرنا أيضا فإذا أمكن Jadi kalau الجمع. khilafnya di tempat yang lain, bukan di perawinya saja, ada di matanya khilaf juga. Terus bagaimana? Nazarna, kita teliti kembali. Bagaimana? Terus? فإذا أمكن الجمع بين الروايات المختلفة أو حملها على تعدد الواقعة جمعنا بما يمكن الجمع به. Nah, jadi kalau ada hadis muttarib, hadis ini bilang A, hadis lain bilang B. Kalau bisa kekuatannya sama, perawinya sama, kuat dua-duanya atau tiga-tiganya. Kita lihat, kalau bisa kita kompromikan, kita artikan yang pertama maksudnya begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, itu bisa kita pakai. Tapi kalau kita tidak bisa kompromikan, tidak tahu cara kompromikan, tinggalkan saja tiga-tiganya. Terus? أما إذا لم يمكن بوجه من الوجوه اعتبرنا هذا الاختلاف قادحا في الحديث. Nah, kalau tidak bisa kita kompromikan sama sekali, itu termasuk kades cacat, tidak bisa kita gunakan hadis itu. Terus? وقد بين الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار وجوه الترجيح. Nah, As-San'ani sudah menjelaskan tentang hadis muttarib di kitab dia Tawdihil Afkar. Itu nama kitab dia dikarang oleh San'ani, menjelaskan bagaimana cara mengatasi, cara menggunakan hadis muttarib. Terus? وبيان كيفية الجمع. Dan dijelaskan bagaimana kita kompromikan hadis-hadis yang muttarib supaya hilang muttaribnya. Terus? وبيان المواطن التي يعتذر فيها الجمع. Nah, dan dijelaskan tempat-tempat yang bisa kita kompromikan, bukan semuanya bisa kita kompromikan. Terus? فمن أراد فليرجع إليه. Pada siapa yang mau mengetahui pendapat San'ani, kembalilah kepada kitab Tawdihul Afkar itu. Yang dikatakan oleh Imam tadi, Tawdihul Afkar, baca kitabnya itu supaya kita paham apa tujuan beliau. Terus? خلاص دكتور انتهينا. Baik, sudah 1 jam, kita pas 1 jam. Kadang-kadang di Lombok ini sudah jam 10:04, di Jakarta 9:04. Sudah cukup. Insyaallah minggu depan kita ketemu di IKI minggu depan. Yang penting mana ketua kelasnya supaya dicatat mahasiswa-mahasiswa yang hadir supaya kita lapor ke pasca IKI. Supaya jangan dikatakan kita tidak menjalankan tugas kita. Saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa juga. Insyaallah ketua kelas catat nama mahasiswanya, kemudian beritahu di petugas di IKI bahwa kami pada hari ini sudah menjalankan sudah belajar, sudah kuliah sama melalui jalur Zoom. Nanti kita ketemu lagi insyaallah di minggu depan. Karena saya hari Senin ini kembali ke Jakarta, hari Senin pagi. Setelah selesai urusan orang tua saya, ibu saya semuanya permasalahan di rumah, saya kembali ke Jakarta. Nanti kita ketemu di hari Sabtu, bukan hari Jumat ya. Hari Sabtu seperti biasa jamnya pada minggu depan insyaallah.
Akhiran aku lakum ayuhat tullab wa talibat ila liqa fi yaum as-sabti qadim insyaallah wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan, wabarakatuh. Kiai. Terima kasih Kiai. Sama-sama ya Ibnu Abna. Sama-sama. Oke, dia. Buku pentingnya rusak ya. Ntar kalau Bu Fedi nanya, kami jawab ya. Kenapa bisa diubah?